Gimana sih eh, kalau kita dikasih tahu kabar kamu kena virus yang belum ada obatnya, yang eh, jutaan orang hampir di seluruh dunia ini ya, miliaran orang itu kena gitu. Jadi dan kamu salah satunya dan nggak tahu obatnya tuh apa gitu. Sketsa ini tentang fenomena hidup. Istriku terpapar COVID-19. Di sini. Eh, saya saat ini sedang isolasi mandiri hari ketiga. Ya, eh, seperti apa sih hari-hari saya dan bagaimana ceritanya bisa terpapar COVID-19? Saya ingin berbagi di video ini dan insya Allah di video-video selanjutnya. Ya, hmm, jadi awalnya itu gini, tanggal 8 Maret itu saya nganter suami, ya, Mas Gong, eh, kontrol ke dokter karena seminggu sebelumnya Mas Gong sudah sakit, gejalanya tifus. Jadi kalau malam itu suhunya naik, tapi tidak setiap malam dan tidak ada gangguan pernapasan. Jadi saya selalu tanya, ada sesak nggak? Ada sesak nggak? Nggak ada gitu. Jadi cuman lemes, terus apa? Pusing, badan apa ya, pegal-pegal gitu. Tapi kemudian jadi sudah ke dokter dan oh ini kita sudah tanya, ini mengarah ke COVID nggak dok? Kalau gejalanya sih nggak ada gitu. Kita ini apa, obatin dulu, kemungkinan ini tifus gitu. Oke, jadi seminggu diobatin dulu, lalu tanggal 8 itu kita kontrol lagi, terus kondisi Mas Gung tuh udah membaik gitu. Eh, apa, demamnya udah bisa dibilang nggak ada gitu, cuma tinggal badannya lemas aja. Kita ke klinik, kemudian rencananya habis itu kita ke laboratorium untuk swab antigen. Nah, tapi ternyata di klinik itu ada fasilitas swab antigen juga. Jadi setelah periksa lalu dapat obat lagi, terus kita langsung swab antigen. Hasilnya 15 menit kemudian. Dan Mas Gong hasilnya non reaktif ya, atau sering juga istilahnya adalah negatif. Nah, saya yang nganter itu kondisinya alhamdulillah kemarin-kemarin fit gitu. Jadi saat itu ketika datang eh, kondisi saya cuma ngerasa kayak orang habis begadang gitu, karena memang 2 hari berturut-turut kurang tidur ya, rasanya ya kayak ada demam, kayak meriang, tapi ketika diukur suhunya itu 37 37,5 gitu, jadi nggak yang tinggi gitu. Nah, tapi ketika ke klinik itu saya iseng, Pak aku ini dong ikutan tes swab antigen mumpung di sini. Oh ya udah, nah udah saya tes. eh Sebelumnya itu kita pernah swab antigen bulan Februari tanggal 10. Waktu itu kita ke Rangkas Bitung. Itu jarak terjauh yang pernah kami tempuh selama pandemi ini ya, karena waktu itu ada apa syuting hari pertama film Balada Siroy. Jadi sebisa mungkin kami hadir, dan di sana sebelum masuk ke lokasi syuting itu di swab antigen dulu dan hasilnya alhamdulillah non reaktif atau negatif ya. Jadi sebenarnya
Februari itu sudah pernah swab juga dan negatif ya. Lalu sebulan kemudian Mas Gong dan saya swab antigen lagi, Mas Gong tetap non reaktif atau negatif. Nah, saya hasilnya reaktif. Reaktif. Ketika saya diberi penjelasan, sebenarnya saya sudah, jadi yang sekian detik perasaan yang macam-macam itu kemudian berganti dengan oh ya, saya ikhlas. Oke, sekarang apa dok yang harus dilakukan? Jadi sudah bisa menerima, sudah lebih rasional lagi gitu. Cuma kalau saya doang yang dengerin penjelasan dokter, nanti saya menjelaskan ke suami agak sulit. Mungkin bahkan cuma bisa nangis gitu. Jadi saya panggil Mas Gong untuk masuk ke ruangan. Jadi dengerin dari dokter dari awal penjelasannya. Kenapa ada sedikit marah ya? Waktu itu sempat ada sedikit marah. Ya kenapa saya gitu? Saya tuh udah setahun, kami ya, taat protokol kesehatan, kemana-mana bermasker, jaga jarak, udah setahun nggak kondangan, nggak ke mall, nggak kemana-mana yang banyak orang gitu, nggak ikut arisan sana sini, nggak ikut ngumpul-ngumpul, nggak bisa hangout sama teman-teman gitu, nggak bisa menghadiri acara. Kenapa saya gitu? Ya rasanya ya kenapa saya gitu? Apa yang belum saya lakukan? Jadi waktu itu ya saya sempat marah, tapi itu hanya sebentar gitu. Dan saya merasa kamu tuh nggak sendiri kok. Udah banyak orang yang merasa seperti ini, dan sebenarnya harusnya bersyukur karena OTG, jadi tanpa gejala. Terus bersyukur juga kerasanya sekarang di saat kondisi yang fit. Jadi ya saya merasa ini dikasih ujian, bagaimanapun harus tetap bersyukur. Gimana sih kalau kita dikasih tahu kabar kamu kena virus yang belum ada obatnya, yang jutaan orang hampir di seluruh dunia ini ya, miliaran orang itu kena gitu. Jadi dan kamu salah satunya, dan nggak tahu obatnya tuh apa gitu. Ya awalnya sempat sedih, sempat agak shock juga, terus agak panik ya, terus takut, malu juga ada, terus menyesal, terus ada juga sedikit rasa marah. Kenapa saya gitu? Sekian detik itu ada tuh perasaan-perasaan seperti itu. Jadi ketika dokter begitu hati-hatinya dokter memberitahu, tapi tetap aja saya merasa kayak freeze gitu.
Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya sih berusaha tenang dan bilang ke dokter, ya dok, insya Allah saya ikhlas. Tapi sebenarnya sekian detik itu di pikiran, di hati itu rasanya campur-campur gitu. Dan waktu itu saya nerima diagnosis itu sendiri. Jadi Mas Gong, jadi kita udah di luar ruang praktek sambil nunggu hasil swab. Nah, ketika saya diberi penjelasan, sebenarnya saya sudah, jadi yang sekian detik perasaan yang macam-macam itu kemudian berganti dengan oh ya, saya ikhlas. Oke, sekarang apa dok yang harus dilakukan? Jadi sudah bisa menerima, sudah lebih rasional lagi gitu. Cuma kalau saya doang yang dengerin penjelasan dokter, nanti saya menjelaskan ke suami agak sulit. Mungkin bahkan cuma bisa nangis gitu. Jadi saya panggil Mas Gong untuk masuk ke ruangan. Jadi dengerin dari dokter dari awal penjelasannya. Kenapa ada sedikit marah ya? Waktu itu sempat ada sedikit marah. Ya kenapa saya gitu? Saya tuh udah setahun, kami ya, taat protokol kesehatan, kemana-mana bermasker, jaga jarak. Udah setahun nggak kondangan, nggak ke mall, nggak kemana-mana yang banyak orang gitu, nggak ikut arisan sana sini, nggak ikut ngumpul-ngumpul, nggak bisa hangout sama teman-teman gitu, nggak bisa menghadiri acara. Kenapa saya gitu? Ya rasanya ya kenapa saya gitu? Apa yang belum saya lakukan? Jadi waktu itu ya saya sempat marah, tapi itu hanya sebentar gitu. Dan saya merasa kamu tuh nggak sendiri kok. Udah banyak orang yang merasa seperti ini, dan sebenarnya harusnya bersyukur karena OTG, jadi tanpa gejala. Terus bersyukur juga kerasanya sekarang di saat kondisi yang fit. Jadi ya saya merasa ini dikasih ujian, bagaimanapun harus tetap bersyukur. Dapat ujian ini adalah banyak sekali hal-hal kecil yang membahagiakan, yang mungkin terlewat gitu. Banyak sekali. Jadi pelajaran untuk ikhlas, pelajaran untuk ya itu sudah ada suratannya, itu udah takdir gitu. Jadi kita nggak boleh protes, kok saya sih yang kena gitu, terus itu orang-orang yang pada santai-santai itu kok enggak gitu. Itu nggak boleh. Jadi porsi saya memang kena. Jadi bagaimana saya mengatasi, bagaimana saya menjalani, bagaimana saya menyembuhkan diri, itu yang sekarang jadi fokus. Jadi terima kasih buat semuanya, terutama anak-anak ya, Teteh, AA, Aodi, Abi, kalian tetap sehat ya, Papa juga. Ya kita nggak bisa peluk-pelukan dulu ya, mungkin udah nggak usah ketemu dulu deh, say hi dulu lewat grup WA ya, lewat video call. Oke, doain mama sama adik sembuh ya.
Hmm, stay healthy semuanya. Semoga Allah memberi kesembuhan pada teman-teman yang sedang sakit. Semoga Allah memberi kesehatan pada teman-teman semua. Tetap semangat, jangan menyerah, jangan berhenti berharap untuk sembuh, karena saat-saat seperti ini itu kita cuma bisa minta sama Allah yang Maha Penyembuh. Jadi alhamdulillah ada banyak teman-teman yang support ya dari awal. Jadi begitu tahu, jadi sebelumnya saya masuk grup sebelumnya itu udah lama ya, mungkin 2 bulanan lalu masuk grup Facebook Survivor COVID-19. Padahal saya ya waktu itu mungkin belum terkena gitu, tapi saya simpati ke mereka, kemudian pengen tahu banyak apa sih yang teman-teman rasakan gitu. Nah ternyata itu alhamdulillah berguna sekali sekarang ya, saat saya share kabar bahwa iya nih saya positif gitu, itu teman-teman support, ayo sembuh kok, sembuh, banyak yang sembuh kok, pasti bisa melalui ini gitu. Jadi itu sangat berarti. Terus sebelumnya juga dengar kabar teman baik itu kena COVID ternyata, dan dia cerita bagaimana melalui itu, bagaimana menjalani hari-hari selama isolasi mandiri gitu. Terus ada juga yang bikin video YouTube untuk sharing tentang ini. Jadi ya Allah tuh sudah menggariskan, nih kamu dikasih ujian, tapi sebelumnya kamu kan udah dikasih pelajaran tuh gitu, udah dilihat belum, udah dipelajari belum gitu. Jadi ujiannya sekarang gitu. Nah alhamdulillah sih tanpa gejala gitu. Tapi sebenarnya kalau saya nggak iseng, mungkin saya nggak tahu kalau saya reaktif ya. Jadi kadang iseng itu juga berguna gitu. Jadi teman-teman yang sangat support banyak banget, terima kasih dukungannya. Terus ada yang kirim makanan, kirim obat, terima kasih sekali ya. Allah yang akan membalas kebaikan kalian. Semoga kalian sehat-sehat semua. Terus teman-teman juga yang sudah mendukung dengan doa, dengan perhatian, tetangga-tetangga ya yang ya awalnya saya nggak mau sharing, nggak mau ngasih kabar ya, udahlah diumpetin aja gitu. Tapi takutnya ada yang datang sementara kami sedang isolasi mandiri, jadi harus saya kabarkan bahwa kami sedang sedang terkena musibah. Jadi biar mereka biar lingkungan sekitar juga tahu itu. Video ini dibuat untuk sekadar sharing ya, karena gimana pun saya sama si bungsu ya cuma berdua di sini, nggak boleh kemana-mana ya. Jadi rasanya kayak ada di gua gitu sendirian.
ya paling tidak ini bisa melegakan saya, terutama bisa jadi dokumentasi saya pernah mengalami ini, dan bagaimana cara saya mengatasi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu hal yang saya pelajari ketika dapat ujian ini adalah banyak sekali hal-hal kecil yang membahagiakan, yang mungkin terlewat, banyak sekali. Jadi pelajaran untuk ikhlas, pelajaran untuk ya itu sudah ada suratannya, itu udah takdir gitu. Jadi kita nggak boleh protes, kok saya sih yang kena gitu, terus itu orang-orang yang pada santai-santai itu kok enggak gitu, itu nggak boleh. Jadi porsi saya memang kena. Jadi bagaimana saya mengatasi, bagaimana saya menjalani, bagaimana saya menyembuhkan diri, itu yang sekarang jadi fokus. Jadi terima kasih buat semuanya, terutama anak-anak ya, Teteh, AA, Odi, Abi, kalian tetap sehat ya, Papa juga. Ya kita nggak bisa peluk-pelukan dulu ya, mungkin udah nggak usah ketemu dulu deh, say hi dulu lewat grup WA ya, lewat video call. Oke, doain mama sama adik sembuh ya. Stay healthy semuanya. Semoga Allah memberi kesembuhan pada teman-teman yang sedang sakit. Semoga Allah memberi kesehatan pada teman-teman semua. Tetap semangat, jangan menyerah, jangan berhenti berharap untuk sembuh, karena saat-saat seperti ini itu kita cuma bisa minta sama Allah yang Maha Penyembuh. Terima kasih, mohon maaf semua salah dan hilaf ya, takut ada yang tersakiti. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat ya. Tiasa Tanka untuk Golagong TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sketsa fenomena hidup. Jangan lupa protokol kesehatan, masker, jaga jarak, cuci tangan. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini.